Shalom bagi kita sekalian. Bapak Ibu Jemaat, teks firman Tuhan pada saat ini di Minggu Advent pertama terambil dari Yesaya pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat 10. Marilah Bapak Ibu kita membaca teks evangelium ini secara responsoria. Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 di bawah terang tema Lembaga Alkitab Indonesia, Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita memasuki kalender gerejawi yang baru. Jadi Minggu Advent pertama adalah tahun baru gerejawi. Dan saya bersuka cita, awal dari tahun kalender gerejawi yang baru, saya melayani di GKPI Jemaat Khusus Depok. Bahwa ini adalah tonggak bersejarah di dalam kehidupan beriman kita di dalam satu kalender gerejawi ke depannya. Sehingga sebagaimana tahun baru, Bapak Ibu, kita semarak dengan pesta. Dan pada saat ini, tahun baru gereja, kita diisi dengan pesta puji-pujian. Secara khusus dari teman-teman kita, dari Yayasan Musik Gerejawi. Kita bersyukur Bapak Ibu, Yayasan Musik Gerejawi bukan hal yang baru bagi GKPI. Bahwa jemaat kita GKPI banyak mengisi, mewarnai perjalanan dari Yamuger. Kalau kita pernah tahu, mendengar almarhum Bapak Bonar Gultom, beliau juga menjadi bagian Yamuger. Bapak Profesor Mauli Purba juga bagian dari Yamuger. Dan anak dari Bapak Bonar Gultom juga Bapak Tulus Gultom adalah bagian dari Yamuger. Oleh karena itu kita bersyukur dalam tahun baru gerejawi pada saat ini, ketika kita telah dilewatkan Tuhan dalam satu kalender gerejawi. Ada yang tidak bisa sampai ke tahun baru gereja pada saat ini, yang namanya kita bacakan di dalam minggu akhir tahun gerejawi, memperingati orang-orang yang telah meninggal. Dan kita bersyukur, bersuka cita. Dan teks firman Tuhan yang diambil atau dipilihkan oleh gereja-gereja di bawah UM, termasuk GKPI, adalah teks dari Yesaya pasal 11. Dan teks kita ini sebenarnya adalah sambungan dari cerita firman Tuhan di minggu tanggal 30 Oktober.
Kalau kita masih mengingat, Bapak Ibu, di Minggu 30 Oktober ada tema yang mengatakan di sana, belajarlah berbuat baik, tinggalkanlah yang jahat. Dan ini adalah sambungan dari teks firman Tuhan. Dan konteksnya sama, Bapak Ibu. Konteksnya adalah bangsa Israel sedang di dalam ketakutan. Mereka sedang di dalam kewaspadaan. Mereka sedang di dalam kekhawatiran. Karena tetangga mereka, kerajaan utara, itu baru saja dihancurkan oleh Asyur. Di tahun 722 sebelum zaman bersama, atau lebih kita kenal dengan sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara dihancurkan oleh kerajaan Asyur di bawah Raja Sanherib. Dan ketika utara hancur, tetangga mereka hancur, ada ketakutan, jangan-jangan pun Asyur akan siap menyerang kita. Ibarat Bapak Ibu sekalian, ketika Malaysia telah dihancurkan, telah diratakan dengan negara lain atau negara dari negara adidaya, berarti siap-siap kita akan kena. Sama seperti ketika Rusia menginvasi Ukraina. Jadi negara di sekitar Ukraina pun mulai berjaga-jaga, jangan sampai Rusia menginvasi negara-negara di sekitar Ukraina. Oleh karena itu, perang di negara tetangga itu akan berdampak banyak dengan kondisi kita pada saat ini. Sedangkan Ukraina yang jauh, efek perangnya masih terasa sampai saat ini. Dan Raja Asyur, Bapak Ibu sekalian, Raja Sanherib, memberikan satu ultimatum kepada Raja Hizkia pada saat itu. Dia mengatakan, kalau kau mau selamat, kalau mau negaramu aman, Yehuda aman, tidak seperti tetangga kalian Asyur, silakan bayar upeti. Di dalam 2 Raja-Raja 18-25, di situ kita lihat bagaimana kemudian Raja Hizkia awalnya menurut dengan membayarkan 300 talenta perak dan 30 talenta emas kepada Asyur, dengan harapan supaya negaranya, bangsanya Yehuda Selatan tidak diserang oleh Asyur. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di dalam taktik militer bangsa-bangsa, hal itu, ancaman itu hanyalah berpura-pura. Bahwa berpura-pura damai dengan membayar, tetapi pada akhirnya menyerang. Dan Asyur mulai menyerang negara Israel Selatan, bangsa Yehuda. Satu persatu di sekitar Yerusalem dihancurkan. Tercatat Bapak Ibu sekalian, 46 kota kerajaan Yehuda di sekitar Yerusalem sudah runtuh dengan tanah. Dan kemudian Hizkia sangat benar-benar depresi. Uang kita sudah habis untuk membayar Asyur supaya tidak menyerang. Tetapi ternyata dia menyerang kita. Marahlah Nabi Yesaya. Yesaya datang kepada Hizkia. Mengapa engkau untuk menghindari kematian, mengandalkan perdamaian dengan musuhmu? Mengapa engkau tidak mencari perlindungan kepada Allah? Kemudian Yesaya mengatakan, kalau Tuhan berkehendak, tidak akan mungkin Asyur akan menghancurkan kota Yerusalem. Tetapi lihatlah, harus ada perubahan yang kau lakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, memang Raja Hizkia berusaha untuk melakukan reformasi besar-besaran. Dia ingin memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh Raja Uzia, Yotam, dan Ahaz. Yang kita lihat bagaimana Nabi Amos mengkritik bahwa sesama mereka, sesama orang Israel Selatan saling memerah. Jadi ringkasnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Mereka sudah ada ancaman dari luar, ancaman global sudah ada. Masa-masa penderitaan sudah datang, resesi ekonomi sudah mulai terasa. Tetapi di antara mereka yang saling terancam ini juga saling menggigit. Misalnya ada seorang kaya punya ladang, ada seorang miskin tidak punya makanan, dia pinjam uang. Ketika dia pinjam uang, diberikan tetapi dengan catatan bunga sekian. Ketika dia gagal membayar uang dengan jatuh tempo, cara membayarnya dalam teks perjanjian lama adalah dengan mengabdi
di ladang mereka. Jadi dihitung 1 jam kerja penghasilanmu segini. Dan apabila dihitung jam kerjanya, Amos mengatakan seumur hidup pun tidak akan bisa dilunaskan utangnya. Oleh karena itu nabi-nabi sangat marah dengan praktek saling memeras ini di antara sesama anak-anak Tuhan. Nah, apabila kita kontekskan dengan zaman sekarang, apakah sesama anak Tuhan ada saling memeras? Apakah ada di antara sesama anak Tuhan saling menggigit? Apakah di antara sesama anak Tuhan ada saling menghancurkan? Kalau itu terjadi, samalah dengan konteks yang firman Tuhan kita baca pada saat ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apabila kita membaca kemudian terus-menerus, Hizkia berusaha untuk melakukan reformasi di tengah bangsanya, walaupun terkesan terlambat. Dari Raja Hizkia kita percaya Bapak Ibu sekalian, lebih bagus kita melakukan yang baik di akhir daripada tidak pernah melakukan yang baik sama sekali. Karena Yesaya mengatakan, kekuatan Asyur sesungguhnya bukan karena mereka jago. Kekuatan Asyur itu bukan karena mereka hebat. Kekuatan Asyur itu bukan karena mereka perkasa, tetapi karena kalianlah yang melemah. Jadi kekuatan Asyur yang berani mengancam Israel menurut Yesaya, berdasarkan bisikan Allah, berdasarkan visi Allah dalam Nabi Yesaya, itu bukan karena Asyurnya hebat, tetapi karena Israel Selatan sudah semakin dikecilkan. Mereka mengecilkan diri mereka sendiri. Dan saya berusaha membayangkan bagaimana cara untuk mendapatkan konteks seperti itu. Saya teringat pertandingan antara Argentina melawan Arab Saudi, Bapak Ibu. Hasilnya 2-1, kalah Argentina. Siapa yang tidak kenal pemain Argentina, Lionel Messi? Siapa yang tidak kenal Angel Di Maria? Siapa yang tidak kenal Paulo Dybala? Mereka pemain-pemain Eropa yang memiliki skill dan luar biasa prestasi di tingkat klub. Ada yang mengenal pencetak gol dari Arab Saudi? Tidak ada Bapak Ibu sekalian. Ada yang mengenal line up Arab Saudi dengan hafal luar kepala? Tidak ada. Tetapi banyak orang mengetahui menghafal line up susunan dari timnas Argentina. Tetapi di atas lapangan 90 menit, Argentina kalah lawan Saudi Arabia. Pertanyaannya, Argentinanya yang jago atau Arab Saudi yang jago? Secara head to head, yang jago adalah Argentina, di atas rata-rata. Tetapi kenapa mereka kalah? Karena ada kesalahan, persoalan internal di dalam mereka sendiri. Dan itulah yang terjadi pada Yehuda, menurut Yesaya dalam visi Allah. Bahwa kekalahan, tekanan dari Asyur, itu karena Israel melemah, karena Selatan melemah. Dengan berkompromi dengan negara-negara di sekitar. Mereka berharap perlindungan dari Mesir. Yesaya mengatakan, kalian lihat utara. Utara berdamai dengan Mesir, menyerahkan semua ekonominya kepada Mesir. Pada akhirnya Mesir kalah lawan Asyur, kemudian hancurlah kerajaan utara. Makanya Samaria sampai sekarang tidak diakui, karena Samaria itu sudah hilang sejak tahun 722 sebelum zaman bersama. Dan apa yang dikatakan Yesaya ini terbukti, Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika Raja Sanherib bersiap-siap menyerang Yerusalem, pusat kota di mana Bait Allah ada, ternyata mereka sampai titik darah penghabisan tidak pernah menyentuh Yerusalem. Tidak pernah Bapak Ibu sekalian. Ibarat misalnya Rusia ingin menginvasi Ukraina, mereka tidak akan dapat masuk ke kota Kiev. Entah karena apa. Ada 3 penjelasan mengapa Raja Asyur, Sanherib, dan pasukan yang begitu banyak gagal untuk menyerang Yerusalem. Catatan pertama, ini yang disebut dengan prisma Sanherib, atau dalam bahasa lebih luasnya orang sejarah menyebutkan dengan prisma Taylor. Prisma Taylor adalah catatan dari orang Asyur sendiri. Ini ditemukan ketika dicari penggalian di tahun 1830 di reruntuhan kota Niniwe. Dan prisma Taylor itu sekarang disimpan di dalam Oriental Institute di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Masih ada prisma Taylor itu.
menurut orang Asyur sendiri, mengapa mereka tidak menundukkan Yerusalem? Alasan mereka, karena mereka tidak mau. Tetapi dalam catatan akhir kakinya dikatakan bahwa Raja Hizkia itu sudah seperti burung yang terjebak di dalam sangkarnya. Tidak bisa berbuat apa-apa dan bahan lelucon oleh bangsa Asyur. Dan mereka tidak tega untuk menghabisi Raja Hizkia bersama dengan orang-orang selatan. Tetapi ada catatan kedua yang ingin dibandingkan dari catatan orang Asyur sendiri, yang ditulis oleh sejarawan Yahudi Romawi bernama Flavius Josephus. Dia merujuk pada satu catatan orang yang ahli dalam sejarah Babel bernama Berosus. Dia mengatakan, Bapak Ibu sekalian, ketika Raja Sanherib siap-siap menyerang Yerusalem, tanpa disangka beberapa malam sebelum menyerang, wabah pes menyerbu pemukiman atau kamp militer dari kerajaan Asyur. Jadi tentara Asyur mendadak kena wabah pes pada saat itu. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, bahwa wabah pes ini sempat menghilangkan sepertiga penduduk dunia. Karena begitu hebatnya amukan dari rasa sakit yang diakibatkan oleh wabah pes. Dan ini dibenarkan Bapak Ibu sekalian, bahwa menurut sejarawan Yunani Herodotus, dia mengatakan pada saat itu ada cerita dari orang-orang Asyur sendiri bahwa kamp militer mereka tiba-tiba dipenuhi oleh tikus. Sarung pedang mereka digigit tikus, kemah mereka digigit tikus, makanan mereka digigit tikus, cadangan air mereka pun diminum tikus. Akhirnya wabah penyakit tidak bisa menyelamatkan orang Asyur untuk menyerang Yerusalem. Dengan sendirinya lemahlah orang Asyur. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada sumber ketiga, yaitu Alkitab. Alkitab mengatakan Bapak Ibu sekalian, kenapa Asyur gagal menyerang Yerusalem? Alkitab berkata bahwa malaikat Tuhan membutakan 185.000 tentara Asyur. Sumber mana yang benar Bapak Ibu? Sebagai umat percaya, orang Kristen, kita mengatakan bahwa pasti otoritas Alkitab di atas catatan sejarah. Tetapi kalaupun itu diragukan Bapak Ibu, dari 3 sumber yang disebutkan, menyimpulkan kesimpulan yang sama, bahwa Asyur gagal meruntuhkan Yerusalem. Setelah Asyur gagal pulang kampung, tidak masuk final, gagal juara Bapak Ibu, berkatalah Yesaya di dalam Yesaya 30. Dikatakan, dan ini sambungan dari Yesaya 11, dia mengatakan akan datang Immanuel. Tetapi di Yesaya 11 dikatakan akan datang seorang raja yang akan menggantikan Raja Hizkia ini, yang orangnya selama ini tidak beres. Ketika sudah tarsosak, ketika sudah di ujung maut, baru bertobat. Memang gambaran Hizkia ini Bapak Ibu sekalian, hampir sama dengan gambaran kita. Kita membutuhkan Tuhan kalau sudah mepet. Kita membutuhkan Tuhan kalau kita sudah tidak tahu berbuat apa-apa lagi. Selama kita sehat, selama kita baik, selama kita sukses, selama kita berhasil, kemana kita? Di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita terjatuh, ketika kita tidak dianggap dunia, cuma ada satu tempat pelarian yang paling aman, yaitu kepada Tuhan. Dan Yesaya mengatakan akan datang Mesias, seorang raja yang akan memerintah, yang tidak akan tutup mata kalau ada pemerasan terjadi di tengah masyarakat, yang tidak akan menutup mata bila terjadi perampokan, yang tidak akan tutup mata bila terjadi kecurangan di tengah-tengah masyarakat. Siapa Raja Damai itu? Raja Damai yang dimaksud dikatakan adalah raja yang ada roh Tuhan di dalamnya, yang berasal dari tunggul Isai. Ketika dikatakan tunggul Isai, Bapak Ibu, ini ingin mengatakan bahwa dia berasal dari selatan. Karena Daud adalah anak Syapudan dari Isai. Berarti Isai adalah orang selatan, tidak orang utara. Berarti teks Yesaya mau mengatakan Tuhan memberkati orang selatan. Kemudian raja itu
akan memerintah dengan keperkasaannya, tidak dengan kepengecutannya, membayar upeti karena dia takut, diperas karena takutnya, dia perkasa dikatakan, dan kesenangannya adalah takut akan Tuhan, bukan takut terhadap ancaman musuh-musuh, tidak takut karena omongan orang lain, tidak takut karena gertakan orang lain, yang takut adalah takut akan Tuhan. Dan yang menariknya Bapak Ibu, tidak ada yang berani melawannya. Ini seperti ilustrasi yang sangat parodi menurut saya Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, dikatakan bahwa domba dan macan tutul akan tidur bersamping-sampingan. Biasanya macan tutul makan domba. Tapi ketika Raja Damai itu mengatakan jangan ada kekerasan, tidur kalian sama. Hakikat natur dari seekor macan tutul dan seekor domba, itu kan nalurinya adalah memburu binatang. Yang tidak bisa disangkal, tidak mungkin kita latih Bapak Ibu sekalian, binatang, jangan makan ini ya, kau diet ya. Tidak bisa kita latih Bapak Ibu. Tetapi dikatakan macan tutul pun mau tidur sampingan dengan domba, tidak saling melakukan kekerasan. Kemudian dikatakan lagi Bapak Ibu sekalian, bahwa lembu dan beruang akan makan rumput sama-sama. Padahal lembu makan rumput, beruang makan daging-dagingan. Bisa sama-sama makanannya. Karena Raja Damai itu mengatakan makananmu ini, tidak boleh yang lain. Binatang pun tunduk Bapak Ibu sekalian. Kemudian dikatakan lagi di sini serigala akan tinggal bersama domba. Padahal serigala memburu domba. Kemudian dikatakan anak-anak yang menyusu bermain dekat liang ular tedung. Jadi anak-anak yang masih ASI, yang di bawah 2 tahun, karena batas ASI itu 2 tahun, berarti 2 tahun ke bawah, anak-anak itu yang masih jalannya berjatuh-jatuh, dia main di sarang ular tedung Bapak Ibu. Raja Damai mengatakan ular jangan kau sakiti dia, anak kecil jangan kau sakiti ular. Berdamai mereka Bapak Ibu. Ini gambar yang luar biasa. Dan anak-anak yang sudah pisah susu, artinya sudah tidak menyusui lagi, dikatakan Bapak Ibu sekalian akan bermain juga dengan ular beludak. Mungkin ini adalah ular yang sangat berbisa. Kita anggaplah ini seperti ular piton. Dia bisa bermain bersama-sama. Mengapa seperti itu? Karena dikatakan Bapak Ibu sekalian, di tempatku, di gunungku, tidak boleh ada yang berbuat jahat. Jelas dikatakan ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat. Apa dikatakan? Tidak ada yang berlaku busuk di gunungku yang kudus. Mengatakan di tempat Tuhan tidak boleh dan berbuat jahat. Termasuk di gereja Bapak Ibu. Tidak ada yang boleh berbuat jahat. Apapun yang dilakukan, tidak boleh berbuat jahat. Dan pengenalan kita akan Tuhan, dituntut Yesaya, sebanyak air di lautan. Segitulah banyaknya pengenalan kita akan Tuhan. Apabila itu terjadi Bapak Ibu, kemudian panji Isai. Panji maksudnya adalah satu alat ketika berperang, ini diangkat, kami dari kerajaan ini, inilah panji kami. Menggambarkan akan kembali berjaya. Masa sulit akan berlalu, masa senang, masa sukacita akan datang. Pertanyaannya, siapa Raja Damai yang dimaksud? Menurut orang Yahudi, sampai detik ini Bapak Ibu, belum datang. Mereka masih menunggu Raja Damai itu sampai detik ini. Tetapi di dalam epistel, mengapa epistel kita mengambil dari tentang Yohanes Pembaptis? Karena ada satu statement Yohanes Pembaptis yang mengatakan, dialah yang dimaksud oleh Nabi Yesaya. Dia adalah Tuhan Yesus. Disinilah perbedaan kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi masih menantikan Mesias, tetapi orang percaya, menurut apa yang dikatakan firman Tuhan, ketika mengutip dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yohanes, bahwa dialah yang dimaksud Nabi Yesaya. Kemudian pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apa hal yang dapat kita refleksikan firman Tuhan di minggu Advent pertama ini? Apa yang akan kita renungkan dari firman Tuhan yang dapat kita refleksikan di awal kita
beribadah di tahun kalender gerejawi yang baru. Hal yang pertama, Bapak Ibu, yang bisa kita refleksikan adalah ketika masa sukar kehidupan, ketika masa sulit kehidupan kita jalani saat ini, masing-masing orang pasti punya kesulitannya. Orang Jawa bilang nawang sinawang. Masing-masing orang punya beban masing-masing. Kita lihat hidupnya kok senyum-senyum saja, happy-happy saja, jalan-jalan terus sama bestinya. Tidak pernah sedih, tidak pernah susah. Siapa bilang manusia tidak pernah susah, Bapak Ibu? Media sosial adalah panggung drama yang paling indah terlihat. Pasangan suami istri begitu mesra di media sosial. Dalam rumah tangga yang asli, seperti sasana tinju. Media sosial tempat yang sangat luar biasa mencitrakan diri. Tetapi di dalam kehidupan nyata, realitas diri akan terungkap. Tetapi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada saat ini mengatakan, apapun kesulitan yang kita rasakan, apapun beban yang kita alami, yang mungkin orang lain tidak pernah mengerti, ketika Tuhan telah berjanji untuk menolong, maka kita memiliki pengharapan. Kita tidak mungkin berharap kepada dunia, karena manusia hakikatnya adalah mengecewakan. Tetapi janji Tuhan, Bapak Ibu, tidak pernah mengecewakan. Pada saat ini kita diajak, di minggu pertama, di tahun baru gereja, kita diingatkan Bapak Ibu sekalian, nyalakan pengharapanmu. Makanya lilin dinyalakan, tanda kita berpengharapan. Mengapa kalender gerejawi membuka gereja atau membuka ibadah dengan pengharapan? Karena di dalam drama liturgi gereja, ketika manusia tidak bisa lagi keluar dari dosa, bahwa manusia adalah makhluk mulia yang rentan terhadap dosa, bahwa manusia adalah makhluk mulia yang cinta akan dosa, tidak bisa berkuasa. Paulus mengatakan kita tidak bisa melawan dosa, kita membutuhkan anugerah Allah, sehingga kita menantikan kedatangan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Dan hidup yang kita jalani ini Bapak Ibu adalah refleksi dari Advent. Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, tetapi tidak lagi sebagai bayi Natal. Kedatangan Tuhan Yesus pertama sebagai juru selamat dan sebagai jembatan. Kedatangan Tuhan Yesus kedua itu adalah sebagai hakim dan raja. Kedatangannya pertama mempersiapkan jalan dan menunjukkan jalan serta melakukan teladan jalan itu. Sehingga Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Kedatangannya nanti kedua melihat, sudah kutunjukkan jalan dan sudah masuk aku ke sana. Adakah yang ikut denganku? Yang ikut akan berjumpa dengan Bapa yang tidak akan dibakar di jerami. Kita sedang menantikan. Dan khotbah minggu lalu Bapak Ibu sekalian, di minggu akhir tahun gereja, mengingatkan kita, ketika Tuhan datang, kemungkinan ada dua posisi kita. Apakah posisi kita adalah sudah menyatu dengan tanah sehingga kita butuh dibangkitkan dengan tubuh mulia. Atau kedua, kita dalam keadaan hidup ketika Tuhan datang sebagai Raja dan kita ditransformasi ke dalam tubuh yang mulia itu. Yang pasti kedatangan Tuhan akan datang. Hal yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita diajak untuk menikmati masa pengharapan. Saya telah menikah selama 5 tahun, dan ternyata masa yang paling indah mengenal pasangan adalah masa pacaran. Karena di situ pengharapan itu nyata. Tunggu aku ya. Bagi orang yang sudah pernah terluka, curhat gitu ya. Bagi orang yang sudah pernah terluka, ketika membangun relasi baru, Bapak Ibu, mengharapkan sesuatu itu sangat tidak nyaman. Sangat tidak apa rasanya Bapak Ibu ya. Dikatakan senang tidak, dikatakan sedih tidak, tetapi ada berharap,
Kutunggu kau di pelaminan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi masa pengharapan itu diajak kita untuk menikmati. Kita nikmati saja masa pengharapan itu. Sama seperti menantikan kelahiran seorang anak. Karena Natal berasal dari bahasa Latin, Natal, kelahiran. Bahwa kalau terlalu cepat pun lahir, prematur, itu bayinya pasti akan kurang. Dalam arti kekuatannya untuk bertahan hidup. Tingkat kehidupan bayi prematur itu sebenarnya sangat kecil. Walaupun peralatan dunia, peralatan medis sudah sedemikian canggih. Dan terlalu lama juga, atau istilah medisnya distosia, itu juga berbahaya. Karena kelamaan di janin akan keracunan air ketuban. Jadi terlalu lama dan terlalu cepat juga tidak baik. Makanya Tuhan memberikan waktu yang tepat. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik. Ketika manusia menikmati masa pengharapan, Tuhan mengatakan, belajarlah, nikmatilah, kecaplah, sampai kau nanti tiba menikmati bayi Natal, keselamatan itu. Masa Advent ada 4 minggu. Advent 1, Advent 2, Advent 3, Advent 4. Bahkan Bapak Ibu, di media sosial, sebelum masuk tahun baru gereja, artinya kita masih berada di minggu akhir tahun gereja, parningotan akan nong monding yang sudah meninggal, sudah ada yang merayakan Natal. Di bulan November, di minggu akhir tahun gereja. Padahal baru kali ini kita masuk Advent, baru saat ini. Mereka tidak sabar, Bapak Ibu sekalian. Seperti doa syafaat tadi, mungkin hanya ingin menikmati gemerlap, kerlap-kerlip pohon Natal. Dan masa Advent kita diajak, bersabarlah, nikmatilah. Bagi yang punya anak, yang sudah memiliki anak, pasti menikmati bagaimana menunggu kelahiran anak. Ketika prediksi hari lahirnya sudah mendekati, kapan ya? Aduh, baik-baiklah kau nak ya, lancarlah ya persalinanmu ya. Kita menunggu, harap-harap cemas. Dan di situ kita menikmati sebagai orang tua, mendoakan anak kita dalam kandungan, bertekun di dalam iman, semoga anaknya lahir dengan baik, ibu yang melahirkan juga sehat. Kita berdoa dalam masa pengharapan, sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kalender gerejawi diberikan, dipraktekkan, sebenarnya kita ingin belajar dari firman Tuhan. Mau enggak kita untuk mengikuti waktu Tuhan, rancangan Tuhan? Sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, termasuk kedatangan Raja Damai yang menyelamatkan kita. Dan Raja Damai itu juga yang akan datang kedua kali sebagai Raja dan Hakim atas kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan di minggu tahun baru gerejawi ini menambah pesta sukacita kita menyambut kehadiran bayi Natal, Yesus Kristus yang kita peringati sebagai tumbal dosa yang memperdamaikan kita dengan Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa.